Kenapa Indonesia dibantai Australia dan apa yang harus dilakukan versus Bahrain? Analisis taktikal. Timnas Indonesia babak belur dikalahkan Australia 1-5 dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung Kamis 20 Maret 2025 di Allianz Stadium, Sydney, Australia. Match ini jadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia. Pada laga itu, Ole Romeni mencetak gol perdana pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Tentunya, hasil laga kemarin bukan yang diharapkan para pemain dan supporter Indonesia. Apa yang bisa dibaca dari kekalahan Indonesia Kamis kemarin? Yang saya lihat dari Patrick Kluivert, sebenarnya pilihan dia untuk bermain ofensif itu tidak apa-apa, gitu. Dia menerapkan sebuah pressing tinggi dengan man-to-man marking gitu. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru gitu, karena banyak pelatih di dunia juga menerapkan hal tersebut ketika bermain ofensif gitu. Saya lebih menyoroti adalah dengan memilih approach taktik seperti itu, apakah dia memahami konsekuensinya apa enggak gitu. Karena kalau dia memahami konsekuensinya, berarti dia akan punya mitigasi taktik ya, seperti apa gitu. Jadi katakanlah gini, kita ngelihat tadi di pertandingan lawan Australia itu Indonesia menekan tinggi sekali sampai ke pertahanannya Australia. Ketika mereka ngepres habis para pemain Australia, tentu saja ada banyak ruang yang ditinggalkan di belakang para pemain yang ngepres tinggi itu gitu. Nah, pertanyaan sekarang apakah Kluivert menyadari konsekuensi itu apa enggak gitu. Karena kalau dia nyadar konsekuensinya, mitigasinya bagaimana? Di kepala saya, mitigasinya adalah ketika kita ngepres habis, misalkan Australia nge-bypass lini depan kita ke belakang pemain-pemain yang ngepres tadi itu, uh, yang bisa dilakukan adalah para pemain depan itu langsung retreat membantu para pemain tengah secara unit, secara kolektif gitu. Jadi tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Australia gitu. Nah, hal tersebut sayang nggak kejadian di timnas Indonesia gitu. Jadi saya bukan bilang benar apa salah, tapi saya lebih bilang kayaknya Kluivert agak sedikit alpa untuk ngeliat konsekuensi yang pilihannya dia. Ada faktor di mana Australia itu agak outsmart Indonesia karena kayak beneran kayak kita ngasih mereka makanan, menyajikan ini loh kelemahan kami gitu. Itu yang saya lihat karena dengan kita menekan habis, Australia cukup bermain lebih simpel dengan cara oke, silakan kalian maju, kami akan sirkulasi bola sampai kemudian ada ruang di belakang pertahanan kalian, dan begitu ruang itu ada langsung kami serang gitu. Itulah yang kemudian kejadian di gol keduanya Australia gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang apakah Australia seistimewa itu, enggak juga gitu. Para pemain depan mereka menurut saya enggak cukup punya kecepatan atau pace gitu. Tapi karena kita menyediakan banyak ruang untuk mereka, mereka jadi kelihatan cepat. Pada laga lain di grup C, Jepang menang 2-0 atas Bahrain dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. FYI nih, Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Melihat performa Bahrain lawan Jepang kemarin, kira-kira gimana ya peluang Indonesia di pertandingan Selasa nanti? Kita harus mengakui Jepang adalah bukan cuma top tim di Asia gitu, tapi top tim juga di dunia karena apa yang mereka perlihatkan di Piala Dunia sebelumnya itu kan mereka bisa merepotkan tim-tim yang udah secara level beda. Dan tentu saja ketika saya tadi melihat beberapa cuplikan pertandingannya, Bahrain itu benar-benar nggak dapat kesempatan menghadapi Jepang karena baik ketika bertahan ataupun menyerang, Jepang itu selalu berusaha untuk mengerumuni para pemain Bahrain, selalu mencoba untuk unggul jumlah, dan itu beneran bikin Bahrain tidak bisa ngambil napas, katakanlah seperti itu. Jadi kemenangan itu didapat dengan tangan sangat layak untuk Jepang gitu. Nah, ketika ini ditransfer ke kita, apakah kita punya chance atau enggak? Menurut saya kita punya chance. Karena berbekal dengan apa yang kejadian di pertemuan pertama, walaupun pelatihnya berbeda, pemain-pemain ini udah tahu gitu. Oh, Bahrain ini bakal bermain seperti apa gitu. Nah, tinggal approach taktiknya Patrick Kluivert di dalam formasi ini bakal seperti apa. Kalau hari ini kita main dengan high defensive line, garis pertahanan tinggi, mungkin lawan Bahrain mungkin kita bisa sedikit lebih balance. Kita mungkin main mid block aja, main tengah gitu, biarin aja, kita bisa tetap nyerang kok ofensif dengan main mid block, dengan blok lini tengah itu. Dan kita mungkin bakal mencoba untuk tidak memberikan banyak ruang, mungkin coba bakal bertahan lebih kompak karena tadi agak kurang kompak ya, ketika bertahan ada banyak gap sekali. Nah, itu yang bisa diperbaiki. Kalau itu bisa diperbaiki, menurut saya
kenapa enggak kita bisa menang gitu lawan Bahrain.